kita anggap benar. Amin, haleluya. Satu kemurahan mulia, ya buahnya Golgota. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota. Amin, haleluya. Hidup kita ada di dalam Allah Tuhan Yesus, haleluya. Beri selamat, damai kekal, ada damai kekal bersama Yesus. Salib bawa damai suci, amin, haleluya. Bukan hukuman tinggi, penuh dengan hukuman tinggi dunia, amin. Sekarang dalam kemurahannya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, pengorbanan Yesus, haleluya. Hidup kita dalam Allah, amin, haleluya. Beri selamat, damai kekal, amin, haleluya. Oh orang dosa datanglah, mari kita datang kepada Yesus. Cari perdamaian dengan Allah, damai dengan Allah Yesus. Tinggal dalam kemurahannya, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh damai, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah, amin, haleluya. Beri selamat, damai kekal, amin, haleluya. Oh orang datanglah, orang berdosa datanglah. Cari perdamaian Allah, amin, haleluya. Tinggal dalam kemurahannya Yesus, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, amin, haleluya. Oh damai, mari berdamai dengan Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus yang besar. Damai dengan Tuhan artinya kita selalu dekat dengan Tuhan. Cari persekutuan dengan Tuhan, cari hadirat dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, amin, haleluya. Oh damai, tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia, berdamai dengan Tuhan Yesus, bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna Engkau Bapa. Oh, aku mau damai dengan Tuhan. Buahnya Golgota, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin, haleluya. Beri selamat, damai, kekal. Amin, haleluya. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa, sucikan tubuh jiwa roh kami layakan untuk baca firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami butuh firman-Mu, kami laparkan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Ampuni segala dosa kami Yesus. Haleluya. Damai, haleluya. Oh, damai dengan Tuhan Yesus, karena pengorbanan di atas bukit Golgota. Haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin, haleluya. Beri selamat, damai, kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir malam hari ini. Sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepada-Mu Yesus. Tiap hari, setiap saat kami mau bergaul akrab dengan Tuhan. Hati kami mau melekat dengan Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman, kami siap dengar firman-Mu. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam tanggal 13 April 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, semua keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena kita berdamai dengan Tuhan. Perlu saudara, artinya damai dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus tadi pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Artinya kalau kita berdamai dengan Tuhan, tidak boleh cacat, tidak boleh bercelah di hadapan Tuhan. Harus beres, kudus kita di hadapan Tuhan. Dan kekudusan itu terjadi apabila kita punya sifat taat, saudara. Taat mau dibentuk. Kekudusan tidak akan terwujud kalau kita tidak mau dibentuk sama Tuhan. Kalau kita sifat keras hati, ya, stubborn kita, tidak mau taat kepada firman Tuhan, kita mau jalan sendiri, mau menurut kehendak daging, bagaimana mau dibentuk sama Tuhan? Berarti kita berlawanan dengan Tuhan. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah anak-anak yang dicinta Tuhan Yesus. Senantiasa kita mau setia, kita mau dibentuk sama Tuhan, miliki sifat taat, miliki sifat rendah hati, miliki cinta kepada Tuhan. Sehingga kita cinta sama Tuhan, kita mau setia dan kita mau taat. Sehingga demikian hidup kita tidak bercacat, yaitu hidup kita makin hari makin dikuduskan, makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau tiap malam kita baca firman Tuhan perjanjian baru, ya. Mari kita baca surat Ibrani pasal 2. Kita selesaikan pasal yang kedua supaya besok malam bisa masuk di Ibrani pasal yang ketiga, ya.
Karena Ibrani hanya 13 fatsal, Bapak ya. Terus setelah Ibrani masuk ke dalam kitab Yakobus. Setelah Yakobus masuk dalam Petrus. 1 Petrus, 2 Petrus. Setelah Petrus Yohanes ya. Setelah Yohanes Yudas. Setelah Yudas Wahyu. Wah, saya bergumul kalau sudah kitab Wahyu sudah. Tidak gampang itu. Ya jujur saja, tidak setiap hamba Tuhan punya kasih karunia untuk menerjemahkan Wahyu sudah. Makanya jarang tuh khotbah untuk Wahyu saudara ya. Karena itu kitab Wahyu, kitab khusus itu. Kitab yang terakhir itu namanya Wahyu, Revelation. Minta hikmat datang dari Tuhan. Karena bicara Wahyu itu bicara kehidupan yang akan datang. Bicara nubuat saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan harus kita betul-betul mengerti, memahami. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itulah adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18 yang terakhir. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, sebab ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua mendengar firman Tuhan yang sudah kita baca. Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 18, dan puji Tuhan kita sudah selesaikan pasal 1, pasal 2. Besok malam kita akan lanjutkan untuk pasal yang ketiga. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Menjadi anak Tuhan yang cinta Yesus. Menjadi anak Tuhan yang taat. Lakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan supaya kita berdamai dengan Tuhan. Yaitu supaya kita tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kudus. Sedang kita adalah manusia yang berdosa. Manusia banyak dosa, perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran kita. Aduh, jauh dari kesempurnaan. Waktu kita rendahkan hati kita, supaya kita mau komit dengan Tuhan, setia, cinta, dan taat menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat sini, yang pertama kita baca, dia ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Yang pertama, kita sudah dikuduskan oleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga artinya, kita dikuduskan artinya kutuk dosa kita sudah dihapus. Tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa kasih karunia Tuhan. Pintu surga terbuka karena pengorbanan dari Tuhan. Berarti kita yang dulu kita hidup di dalam dosa, hamba dosa. Tapi saat ini melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus, melalui prosesi yang Tuhan berkati hidup kita, yang Tuhan pilih hidup kita, sehingga hidup kita dikuduskan, disucikan. Keluar itu namanya eklesia. Keluar dari Mesir, keluar dari dunia, masuk ke di dalam terang yang ajaib, di dalam terangnya Tuhan. Itu yang pertama. Oleh karena itu kalau kita hidup kudus, itu yang berkenan sama Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Dalam 1 Petrus ya, karena Allah itu kudus Bapak Ibu. Kalau Allah itu kudus, maka harus kata Tuhan, hendaklah kamu kudus. Jaga konsistensi kita kekudusan. Karena tanpa kekudusan, dalam Ibrani 12 ayat 14, tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15, demikian firman Tuhan. 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah ini, yang telah memanggil kita. Tadi firman Tuhan katakan ya, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Dari satu siapa? Kita berasal dari satu. Tuhan yang ciptakan kita. Kita berasal dari Tuhan. Dan dikatakan, itulah sebabnya tidak mau menyebut mereka saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus yang sudah menguruskan kita. Yesus luar biasa. Tidak malu kita disebut saudara, sahabat. Di dalam Yohanes pasal 15. Kita disebut sahabat.
kita disebut anak-anak Tuhan Yesus. Ya, oleh itu mari kita jaga kekudusan, eksistensi Roh Kudus, eksistensi kita sebagai anak Tuhan yang kita sudah dibeli dengan harga tunai. Seperti kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam ayat 16. 1 Petrus tadi 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus A besar. Karena Tuhan itu kudus. Mari saudara, firman Tuhan yang pertama, supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena apa? Yang kedua, kalau kita lihat sini, kita sebagai anak-anak yang suatu hari kelak mewarisi kerajaan surga, jangan sampai kita main-main dengan dosa. Yang kedua, kalau kita main-main dengan dosa, upah dosa itu maut, perlu diketahui saudara. Yang kedua ini penting saudara ketahui, iblis itu bapaknya maut saudara. Coba baca dia 14. Karena anak-anak itu adalah anak dari dada daging, kita nih anak dari dada daging, ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yaitu Yesus telah turun sebagai manusia sama dengan kita, ya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka sama, yang mendapat bagian Yesus waktu itu, ya, tidur pada waktu bersama dengan muridnya di perahu, merasa lapar, jadi eksistensinya sampai Yesus di atas kayu salib dan mati sebagai manusia. Dan perhatikan itu, supaya oleh kematiannya anak melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus, ia memusnahkan dia. Siapa itu? Iblis, ya. Memusnahkan dia dalam kematian dia itu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis itu berkuasa atas maut. Maka oleh karena itu bagi kita semua jangan main-main dengan dosa. Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi bagi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya di dalam kasih karunia Tuhan kita mendapatkan hidup yang kekal surga buat selama-lamanya. Karena yang ketiga saudara, kita sudah dibebaskan. Oleh itu mari suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan sebagai imam besar. Di ayat 17, ya, di ayat 17 kata, itulah sebabnya maka dalam segala ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, Yesus sebagai imam besar. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari kita hormati Yesus sebagai imam besar. Karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga. Karena Pak, kita adalah orang-orang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Lihat ini ayat 17, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Itu kita sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Waktu mari kita berdamai dengan Tuhan, kita menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, karena kita semua saudara dalam Kristus, ya. Semua kita ini menjadi satu dari Kristus, menjadi satu dalam kasih-Nya. Dan mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita jauh dari dosa. Karena sudah saya katakan tadi, upah dosa itu maut dan bapaknya itu iblis. Tapi mari bagi kita semua yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau damai dengan Tuhan, dan makin hari kita hidup berkenan sama Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Coba saudara, saat ini kita dunia segala macam percobaan, ujian kita hadapi, tapi kata firman Tuhan, bergembiralah. Kita mau setia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena di balik semua di ayat ke-7, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Di situ kita menghadapi cobaan, diizinkan sama Tuhan kemurnian iman kita. Supaya apa? Supaya nantinya kita mendapatkan emas yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Supaya kita, iman kita betul emas. Nanti kita diuji dengan api pencobaan. Karena nanti kelak saudara, sehingga kita nanti akan peroleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari kedatangan Yesus Kristus. Menyatakan di amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Itu menjadi kerinduan kita. Seperti saya bersama Bapak Ibu Saudara semua dengan setia. Apapun yang kita hadapi, tetap kita mau pandang Tuhan Yesus. Karena suatu hari kelak kita akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan bersama dengan Tuhan. Karena kita mau damai dengan Tuhan. Artinya kita menjaga keselamatan, jaga kekudusan, supaya hidup kita tidak bercacat celah, tidak bernoda. Supaya kita terpelihara sempurna di hadapan Tuhan, tubuh jiwa roh kita. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga, berdamai dengan Tuhan. Amin. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam
Amen, haleluya. Beri selamat, damai, kekal damai dengan Allah seperti tadi. Pelihara keselamatan, jaga hidup kita di dalam kekudusan, supaya kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya buahnya Golgota, Yesus sudah berkorban untuk kita. Hidup kita dalam alam, haleluya. Beri selamat, damai, kekal damai dengan Yesus, haleluya. Damai, amin, haleluya. Oh damai, damai sejahtera Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Rumah tangga kita damai, pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita damai dengan Tuhan. Ada keselamatan yang Tuhan berikan. Suatu hari kalau kita masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Amin, haleluya. Damai, amin, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, pengorbanan Tuhan Yesus. Hidup kita dalam Tuhan Yesus, hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Beri selamat, damai, kekal. Ada damai yang kekal bersama kita, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan pelihara hidup kita damai dengan Tuhan, sehingga nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.